Jelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari mendatang, mulai beredar parodi, jokes, hingga meme lucu yang berkaitan dengan para 3 kandidat capres dan cawapres. Seperti yang akhir-akhir ini viral, mulai dari joget gemoy Prabowo, parodi peserta KPPS yang disamakan seperti abdi negara, dan lainnya menjadi heboh dan ramai diperbincangkan di media sosial. Untuk mengetahui aksi-aksi viral dari para capres maupun cawapres di pemilu 2024, maka inilah 5 parodi lucu jelang Pilpres 2024 versi Cumi Top 5. Joget gemoy yang dipopulerkan oleh calon presiden Prabowo Subianto menjadi fenomena unik dalam pesta politik kali ini. Bahkan kubu Prabowo Gibran gencar mengasosiasikan joget gemoy tersebut dalam setiap tugas politik. Ya, Prabowo tak jarang menampilkan joget gemoy tersebut di depan halayak umum, bahkan selalu berhasil menyita perhatian publik. Tampaknya joget gemoy tersebut memang sengaja diciptakan sebagai upaya dan strategi Prabowo untuk menggayat para anak muda, khususnya Gen Z dalam Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya, joget gemoy Prabowo kini marak diparodikan oleh masyarakat, bahkan dijadikan gerakan senam irama. Dan inilah momen Prabowo joget gemoy di depan halayak umum, serta parodi senam irama joget gemoy yang dipopulerkan oleh Prabowo. Jelang Pilpres 2024 yang akan berlangsung 14 Februari mendatang, berbagai parodi dan jok lucu tentang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS tampak ramai menjadi perbincangan di media sosial. Ya, di tengah persaingan politik yang menegang, banyak ekspresi anak muda, khususnya Gen Z, mewarnai platform TikTok dengan memparodikan anggota KPPS yang seolah seperti abdi negara, pegawai negeri sipil atau PNS, hingga Ibu Bayangkari. Tidak itu saja, ada yang digambarkan usai dilantik langsung membeli mobil baru, makan siang di resto luar negeri, hingga belanja hedon di pusat perbelanjaan. Namun tentu saja itu semua hanya parodi yang hampir pasti tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Tahta tertinggi menantu idaman bukan lagi PNS, bukan juga yang berseragam, tapi anggota KPPS. Kalian tahu gajinya satu hari 1,1 juta. Berarti kalau sebulan jumlahnya setara 8 kali UMR Medan. Kita-kita yang terpilih memang sudah setara abdi negara. Jadi jangan heran semenjak kita terpilih selera kita naik kelas. Orang-orang yang dulu menolakku, maaf, seleraku bukan kamu lagi. Anjay, bukan sombong. Kalian-kalian yang masih jadi rakyat biasa, lihat nih, kita udah jadi abdi negara. Ya bisa dibilang setara lah dengan pasukan Halo Dek. Tolong jangan samain kita dengan saksi partai. Gajinya beda, bos. Aku sih yakin kalau sekarang datang ke rumah dia pasti langsung diterima orang tuanya. Jangan main-main, anggota KPPS nih, bos. Senggol dong. Salah satu momen menarik ketika komedian Kiki Saputri merosting 3 sosok mirip capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Dalam acara roasting tersebut, ketiga sosok mirip capres itu sampai berjoget. Para penonton yang berada dalam studio pun tertawa melihat aksi ketiganya. Maka inilah momen saat Kiki Saputri berhasil merosting 3 sosok yang mirip capres tersebut. Tadi Bapak kayaknya buru-buru banget datang kemari ya? Belum sempat
itu kayaknya. Acak-acakan ya? Ini Pak Banjar. Pak Banjar. Pak Banjar. Pak Banjar. Pak Banjar. Nah yang ini? Oh ini nih. Pakai mic Pak. Pak Wowo. Pak Wowo. Pak Wowo, coba lihat jogetnya gimana Pak Wowo? Iya. Lama-lama kempes juga nih perut gue. Bentar. Kalau emang udah baikan, coba dong Pak Denis, mungkin bisa juga nggak joget kayak Pak Wowo? Coba. Di masa kampanye pemilu 2024, para kandidat capres maupun cawapres tidak hanya melakukan berbagai safari politik ke berbagai daerah untuk menemui masyarakat secara langsung. Iya, ada pula kegiatan online live streaming seperti yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Tepat menjelang tahun baru 2024 lalu, Anies Baswedan mengadakan live streaming di platform TikTok. Namun terdapat satu momen lucu yang direkam oleh netizen, yaitu saat Anies Baswedan dikira menjual kacamata. Dan netizen tersebut pun sempat menanyakan soal etalase kacamata yang ia kenakan. Merasa bingung dengan pertanyaan tersebut, Anies Baswedan pun langsung sibuk mencari tahu melalui ponselnya. Dan inilah momen ketika Anies Baswedan mengetik soal etalase kacamata. Seberapa? Apa ya maksudnya ya? Dari Uranus NT. Kacamatanya etalase berapa? Nanti saya coba cari apa sih maksudnya nih etalase itu ya. Apa ini terminologi baru ya etalase? Saya coba Google sebentar ya, biar bisa jawab. Etalase kacamata. Jual etalase, maksudnya apa ya etalase kacamata ya? Oh, raknya. Saya nggak pakai rak kacamata. Anyway, saya nggak punya jawabannya. Oh, maksudnya itu apa, dikira jualan? Emang kita nggak jualan di TikTok. Etalase kacamata, ampun. Kasih pertanyaan saya paham dong. Aduh, kasih pertanyaan kita kebingungan, nyari di Google pula. Udah gitu keluar jawabannya bingung gitu. Pada debat Cawapres 2024, calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD memaparkan visi misi berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam atau SDA agar dapat memakmurkan rakyat. Namun ia kemudian menutup visi misinya dengan menyindir food estate yang dinilai bikin rugi negara. Namun celetukan Mahfud MD yang menyebut, "Yang benar aja, rugi dong," justru kini menjadi viral. Bahkan saking viralnya, banyak netizen yang membuat berbagai meme versi "yang benar aja, rugi dong" sebagai video berikut. Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja, rugi dong kita. Capek-capek nemenin pas susahnya, pas senengnya bukan nenengin gue, malah menuhin lifestyle-nya. Yang bener aja, rugi dong. Capek-capek nyicil, bayar buat buku tahunan sekolah, duitnya dipakai sama ketuanya buat beli Vespa. Yang bener aja, rugi dong. Capek-capek jadi wakil ketua acara yang dipuji ketuanya doang. Yang bener aja, rugi dong. Deketnya setahun, jadiannya 3 bulan. Yang bener aja, rugi dong. Semalaman ditemani
besoknya pura-pura nggak kenal. Yang bener aja, rugi dong.